Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Senin 31 Mei 2021, adalah hari di mana kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegerangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai sebagai saudara. Alangkah bahagianya kalau orang saling memperhatikan satu kepada yang lain. Menjadi saudara yang baik bagi saudaranya. Penuh perhatian, menyapa, memberikan salam, mendoakan, memberikan pesan-pesan yang meneguhkan, yang membangkitkan sukacita kegembiraan. Hadir dalam kehidupan orang lain sehingga orang lain sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kegembiraan. Itulah yang dilakukan Maria. Ia mengunjungi Elizabeth. Tapi ia tidak datang sendiri. Ia datang dengan Yesus yang ada di dalam rahimnya. Ia membawa Yesus ke dalam rumah Elizabeth. Dan kehadiran Yesus dan bundanya di dalam rumah Elizabeth itu. Salam dari Bunda Maria membuat Elizabeth bersukacita. Anak yang ada dalam kandungannya itu, Yohanes Pembaptis, melonjak kegerangan. Kehadiran penuh kasih. Kehadiran yang membawa Yesus
membawa orang lain kepada sukacita kegembiraan. Maria menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita hadir dalam kehidupan orang lain. Bukan hadir dengan membawa diri kita supaya diri kita dikenal, supaya diri kita supaya kita dikatakan hebat, supaya kita dikatakan orang baik. Tapi kehadiran dengan membawa Yesus, membawa kasih-Nya. Kehadiran karena Yesus ada di dalam hati kita, yang membuat kita menyapa orang lain, semata-mata ingin agar yang disapa itu menemukan dirinya berharga, berarti. Ketika kita memberikan salam, kita menunjukkan kehadiran Yesus yang menyalami orang itu melalui kita. Salam yang tulus. Bukan hanya sekedar satu kebiasaan, selamat pagi, selamat malam, yang sudah biasa. Tapi kita sungguh-sungguh menghendaki bahwa orang itu selamat, bahagia. Kita menghendaki agar Yesus yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh menunjukkan cintanya, memberikan keselamatannya kepada orang yang kita ucapkan selamat. Dan disitulah kita menemukan sukacita sejati, sukacita yang bersumber pada Allah. Maria memberitahu itu kepada kita supaya senantiasa bersukacita ketika kita bisa menjadi sarana cinta dan kebaikan Tuhan, ketika kita bisa membawa kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan karena melalui aku orang lain bisa menemukan, percaya bahwa Tuhan itu amat baik. Hatiku bersukaria karena Tuhan menggunakan aku untuk membahagiakan orang lain. Hatiku bersukaria karena Tuhan memakai aku untuk menjadi alat yang berguna bagi kebaikan orang lain. Hatiku bersukaria karena Dia ada dalam hatiku, dan karena itu dari hatiku meluaplah segala yang indah, yang baik, yang berguna, bermanfaat untuk orang-orang lain. Itulah semangat hidup seorang pengikut Kristus. Membiarkan Tuhan menguasai pikiran hatinya, dan dari hatinya itu mengalirlah cinta dan kebaikan Tuhan kepada orang lain, semata-mata demi kebaikan orang itu dan terutama demi nama Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.